Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers dan para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang PWI. Apa? PWILS. Hati-hati. PWILS bukanlah PKI. Jangan sampai kalian semua terprovokasi. Baik, kenapa seperti ini? Karena kemarin-kemarin ini ramai setelah peristiwa tragedi Pemalang, bahwa banyak yang menyerukan kalau PWILS gerakannya sama dengan PKI, katanya menggeruduk pengajian-pengajian ulama. Kejadian di Pemalang itu, teman-teman, masyarakat Pemalang waktu itu tidak senang atas kehadiran tokoh dakwah yang provokatif, atas kegiatan pengajian yang akan diisi oleh pendakwah yang provokatif. Oleh karena itu, PWI datang untuk membantu warga setempat agar tidak diselenggarakan acara pengajian dakwah provokatif, agar supaya menjaga ketenangan dan kedamaian di daerah Pemalang. Baik, kalau kita mengingat sejarah yang sudah lalu, siapa yang lebih dulu menghadang, menggeruduk acara-acara pengajian? Ayo, pasti jawabannya kelompok-kelompok mereka lah yang pertama kali menggeruduk atau menghadang acara-acara pengajian para kiai yang dianggap oleh mereka bertolak belakang atau bertentangan dengan kelompok mereka. Baik 2019, Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih menjabat sebagai Rois Am PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Namun pada saat itu Kiai Ma'ruf Amin diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi masa kepemimpinan beliau di periode kedua. Oleh karena itu Kiai Ma'ruf Amin mengiyakan dan siap mendampingi Bapak Jokowi di kontestasi Pilpres periode kedua tahun 2019. Apa yang terjadi terhadap beliau ketika beliau hendak berziarah kepada buyutnya Pangeran Sidonanggar di Pamekasan? Dihadang, digeruduk, diserang
Iya. Kenapa masyarakat kok mau menggeruduk? Karena masyarakat Madura pada saat itu terprovokasi oleh dakwah-dakwah provokatif yang menyerukan bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu adalah PKI. Kenapa kok disebut PKI? Karena bertentangan dan bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka. Terprovokasilah masyarakat Madura dan semua datang berbondong-bondong untuk menghadang Kiai Ma'ruf Amin. Inilah ketua Majelis Ulama Indonesia, ulama. Yang kedua, Rois Am PBNU pusat. Dihadang oleh masyarakat Madura yang sudah gelap mata karena terprovokasi oleh dakwah provokatif. Alhamdulillah waktu itu saya yang mengawal beliau ada di barisan terdepan untuk mengantarkan beliau ziarah ke kuburan buyutnya Pangeran Sidolangkar. Beritanya di YouTube ada, silahkan dilihat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, gerakan-gerakan semi batiniah ini sering sekali menghantam pemerintah, bahkan menghina dan mencaci pemerintah dengan tuntutan tidak adil. Dulu ya guru saya masih hidup, beliau sering ziarah kepada murid-muridnya di Indonesia. Beliau bertanya, Isowi Jokowi alaika. Apa yang telah diperbuat oleh Jokowi kepada kalian? Limadha itu za'lanin alaihi. Huwa ya'khud hurmatak. Huwa ya'khud baitak, katanya. Apakah dia itu mengambil istri kamu? Atau mengambil rumah kamu? Itu katanya beliau. La. Baik, limadha itu za'lanin. Kenapa kalian semua marah terhadap Jokowi? Bukankah beliau itu bukankah beliau itu adalah presiden kamu? Yang membantu kamu, mengabdi kepada kamu, mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk menyiapkan semua kebutuhan kamu. Dia tidak adil. Tidak adil. Apa keadilan yang kamu tuntut? Apa kebaikan yang kamu tuntut dari Jokowi? Jangan tuntut Jokowi sama seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi bandingkanlah Jokowi dengan presiden-presiden yang lain di negara-negara Islam yang lain. Indakumul hurriyah, katanya beliau. Kamu memiliki kebebasan di dalam mengekspresikan dakwah kamu, di dalam menjalankan agama-agama kalian semua. Coba lihat di Mekah. Panggung-panggung dakwah tidak bebas. Bahkan tidak ada. Pondok-pondok pesantren tidak ada. Yang ada hanya pendidikan sekolah pemerintah. Itu di Mekah. Ada pondok-pondok sembunyi-sembunyi sedikit-sedikit, makanya santrinya. Sembunyi-sembunyi. Bukan cuma pondok, masjid itu tidak boleh dibangun oleh rakyat. Harus dibangun oleh pemerintah. Yang para khutibnya itu harus petugas dari pemerintah. Kalian semua, katanya, buka ma'had bebas, hur.
Buka masjid bebas, semau kalian. Buka majelis taklim bebas. Buka majelis zikir bebas. Berkumpul bebas, tanpa hambatan. Itu katanya beliau. Masihkah punya tuntutan setelah itu? Aduh. Usykurillah katanya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman. Umat ini, rakyat Indonesia ini sudah kebanyakan terprovokasi. Ya, karena klaim cucu Nabi yang dianggap paling benar dan paling beragama dan paling hak. Padahal yang ada adalah propaganda, adu domba, dikit-dikit membenturkan agama dengan pemerintah, mentejar-tejarkan istana, yang itu adalah merupakan ikon bangsa ini. Siapapun dihantam, menteri agama dicaci, dihina, presiden disebut dengan rezim, dihina semaunya, kiai-kiai dihina, kiai-kiai yang tidak sependapat dicaci, dibabi-babikan, dianjing-anjingkan, semau mereka. Ketika ada perlawanan dari seorang kiai tidak senang kepada dzurriyyah Nabi. Astagfirullahaladzim. Durhaka yang merajalela mengatasnamakan agama. Durhaka yang merajalela mengatasnamakan dzurriyyah Nabi. Coba kalau di Mekah bilang rezim terhadap Raja Mekah. Langsung hilang. Coba di Malaysia melakukan itu. Ini kurang apa katanya. Presidennya dihina, dicaci dia. Masih dihargai, masih dihormati. Astagfirullahaladzim. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an. Inna fasad hadhil ummah bifasadil umara. Itu benar. Bahwa sesungguhnya rusaknya umat ini itu sebab daripada pemimpinnya. Itu benar. Tapi lanjutkan. Wa inna fasadal umara bifasadil ulama. Bahwa sesungguhnya rusaknya para pemimpin itu disebabkan karena rusaknya para ulama. Wa inna fasadal ulama, dan sesungguhnya rusaknya ulama itu apa? Hubbul jahwal mal, istilah. Karena mereka berbondong-bondong mencintai jabatan, kehormatan, kemuliaan, dan dunia. Seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah, setelah polemik nasab ini terjadi, kekuatan mereka menurun drastis. Pengaruh mereka hancur. Sehingga mereka tidak bisa lagi berkuar-kuar seperti dulu. Caci sana, caci sini, maki sana, maki sini. Pemerintah dicaci, dihina, dimaki. Sekarang tidak ada, karena kekuatannya sudah menurun drastis. Pengaruhnya sudah hancur. Jadi, para kiai dan para ulama harus berterima kasih banyak kepada PWI yang bergerak untuk mengawal Wali Songo di Indonesia ini. Yang bergerak mengabdi untuk mengawal para kiai pribumi.
Pemerintah juga harus berterima kasih kepada PWI, PWI LS, yang mengabdikan dirinya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala demi negara yang kita cintai ini, demi kedaulatan, kesatuan, dan persatuan negara Republik Indonesia. Pemerintahan yang sekarang alhamdulillah bekerja tenang. Tidak ada yang maki-maki, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menghantam, apalagi berunjuk rasa. Tenang. Beda dengan pemerintahan Pak Jokowi, karena berdiri atau Pak Jokowi itu memimpin di masa kejayaan mereka. Dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit kriminalisasi ulama dan habaib, dikit-dikit, waduh, dunia ini rahmi dengan itu. Tapi sekarang tenang, para kiai tenang, cuma yang pejuang-pejuang ini yang nggak tenang. Ya, karena setiap menyampaikan dakwahnya, setiap menyampaikan ilmunya, setiap menyampaikan dalil-dalil dan hujahnya, selalu dicaci oleh kelompok mereka yang sekarang sudah menurun drastis. Banyak kiai-kiai di Madura ini berterima kasih. NU juga harus berterima kasih kepada PWI. Coba ingat-ingat di masa 2019 ke bawah, terus 2020 lah. Waduh, NU yang dihina, yang diginikan, sekarang enggak. NU dimuliakan, dihormati, dihargai. Kenapa? Karena mereka butuh kepada NU sekarang. Kalau dulu tidak. Di masa kejayaan mereka, 2019, 2018, masa kejayaan 212. Yang dicaci, waduh, dimunafik-munafikan, dibabi-babikan, dianjing-anjingkan. Kalau sekarang NU dimuliakan oleh mereka. Butuh dukungan, butuh bantuan. Jadi NU harus berterima kasih khususnya kepada Kiai Imad. Ya, sekarang NU tenang, tidak dicaci. Coba kalau kasus tambang itu yang kemarin ya, berada dalam 2018, pasti mereka akan teriak-teriak di panggung. Iya, tapi sekarang kan takut. Takut. Gak berani ngomong karena mereka sekarang butuh sekali terhadap dukungan NU. Iya, NU yang sekarang nyaman, enak, pemerintah juga nyaman, enak. Itu semua berkah perjuangan PWI LS, keringat dan tenaga mereka yang dikorbankan lillahi ta'ala. Begitu. Oleh karena itu ya, sekarang ketika PWI LS di framing, mereka terus maju, terus semangat, tidak mengenal lelah, tidak mengenal di framing, dicaci. Mereka terus bergerak dan berjuang untuk mengawal para kiai dan NKRI. Kenapa dakwah provokatif harus dihentikan? Dakwah provokatif, hancurnya Timur Tengah, itu semua sebabnya karena dakwah provokatif. Libya yang awalnya itu masuk dalam deretan negara yang paling makmur di dunia, sekarang Libya hancur, jatuh miskin. Irak sampai sekarang tidak pulih. Syria hancur. Yang kasus pemberontakan di Syria itu diawali oleh dakwah provokatif penistaan Al-Quran. Saya mengikuti. Oleh karena itu 2019 dampak dari
kasus penistaan Al-Quran yang terjadi unjuk rasa berjilid-jilid. Saya keliling Madura pada lora-lora itu. Jangan jadikan Indonesia seperti Syria. Ayo lora-lora bangkit. Ayo lora-lora bergerak bersama Jokowi, bersama NU, bersama Ki Ma'ruf Amin untuk menjaga kedaulatan NKRI yang kita cintai. Alhamdulillah terbentuklah Hilma, Himpunan Lora-Lora Madura, yang deklarasi di aula Hotel Frontman Pamekasan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kami Lora-Lora Semadura bersuara, berjuang bersama Ki Ma'ruf Amin dan Bapak Jokowi. Alhamdulillah, gerakan kami membuahkan hasil sehingga mampu mengantarkan Presiden Jokowi dan wakilnya Ki Ma'ruf Amin menuju Istana Negara yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Jadi intinya ya teman-teman, jangan sampai terprovokasi oleh propaganda, fitnah, adu domba yang menyatakan bahwa PWLS ini adalah ormas yang konsep gerakannya itu sama dengan PKI. Bukan. Tidak sama sama sekali. Tidak. PWLS ini PWI ya, gerakannya itu untuk mengawal dakwah Wali Songo dan mengawal para kiai, anak cucu Wali Songo. Dan gerakan PWILS itu untuk menghadang dakwah provokatif yang akan mengadu domba antar anak bangsa supaya negara ini tidak sama, tidak menjadi korban seperti negara-negara di Timur Tengah yang hancur karena dakwah provokatif. Baik, kalau memang tuduhan mereka kok PWLS ini menghadang atau menggeruduk acara-acara pengajian, tidak. Bahkan PWLS ini mendukung gerakan-gerakan dan dakwah-dakwah pengajian yang tidak provokatif. Kalau soal geruduk, menggeruduk, menghadang, itu mereka yang pertama melakukannya. Ki Ma'ruf Amin sudah saya ceritakan. Terus yang kedua, Ki Imad mau datang ke Madura, dihadang bahkan diancam akan banjir darah. Kami mengalah. Ya, kami mundur. Acara nggak jadi. Di Gresik Ki Imad, digeruduk oleh mereka. Kiai-kiai digeruduk ke rumahnya masing-masing. Awalnya masih akhir-akhir masa kejayaan mereka. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya PWI, LS, alhamdulillah para kiai sekarang bisa berdakwah lagi. Dan tidak ada lagi acara para kiai yang dihadang dan digeruduk oleh mereka. Nah, sekarang setelah dilawan, akhirnya mereka memfitnah kalau PWI LS ini adalah gerakan yang mirip dengan PKI. Mereka lupa dengan mereka yang menggeruduk dan menghadang dakwah-dakwah para kiai. Ini sama persis dengan Binyamin Netanyahu. Ketika menyerang Iran, mengebom Iran, setelah dibalas, langsung mengadu domba kepada PBB kalau Iran menyakiti kita. Katanya ini kan persis. Menyerang dulu, menyakiti dulu, menghancurkan dulu, baru setelah dibalas, saya didolimi, saya dihadang, saya digeruduk. Padahal kan dia yang menggeruduk pertama kali. Dia yang menghadang pertama kali. Ini kalau tidak dilawan, aduh, bagaimana nasib para kiai ini, anak cucu Wali Songo, yang
tidak bebas berdakwah di negaranya sendiri. Karena dijajah oleh orang-orang pendatang yang ingin menguasai bumi pertiwi. Jadi semua para kiai, insya Allah se-Indonesia ini, entah yang NU, yang Muhammadiyah, baik para pejabat semua, berterima kasih kepada PWLS yang melakukan perlawanan terhadap para penjajah-penjajah dakwah di bumi pertiwi. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Intinya, jangan pernah terprovokasi kalau PWLS ini adalah gerakan, pergerakan atau pengawal Wali Songo Indonesia untuk menjaga dakwah-dakwah Wali Songo dan dakwah-dakwah Kiai Pribumi agar tidak terjajah oleh orang-orang pendatang, orang-orang impor yang merajalela, yang merasa dirinya raja di bumi orang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.